Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, tadi diingatkan kembali bahwa kita akan menghadapi Paskah, benar ya? Sebelum Paskah itu kita menghadapi apa yang namanya Jumat Agung, pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, saya ingin bagikan Bapak Ibu dari Mazmur 105, ya, 105 ayat 37. Ada hal yang ingin saya bagikan. Mazmur 105 ayat 37. Ini cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir tapi yang dikarang di dalam kitab Mazmur. Dikatakan begini Bapak Ibu ya. Di ayat 37 atau di ayat 36 ya, ayat 36. Dibunuhnya, nyanyi huruf besar, semua anak sulung di negeri mereka. Mula segala kegagahan mereka. Kemudian dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Nah, kalau di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Kemudian ia membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir dengan selamat sambil membawa banyak emas dan perak. Pada waktu itu tidak ada orang yang sakit atau yang lemah di antara mereka. Ya, ini dulu. Jadi Bapak Ibu pernah nonton film Ten Commandments enggak? 10 hukum Tuhan. Dulu film ini film lama sekali ya, film lama sekali. Nah itu film ada yang miss maksudnya ada yang keliru. Di situ di film itu ada bapak-bapak tua buta, cerita jalan pakai tongkat dituntun gitu loh. Nah kalau kita baca di dalam Alkitab ini kelihatannya keliru. Si sutradaranya itu nggak mengerti loh filmnya. Karena firman Tuhan mengatakan, ini firman Tuhan yang mengatakan, dikatakan ya di antara mereka yang keluar ya, tidak ada orang yang sakit atau yang lemah. Padahal kita tahu orang Mesir itu ya menyiksa orang Israel itu keterlaluan. Ya, suruh kerja paksa jadi budak. Saya percaya Bapak Ibu, budak itu tidak ada yang diperlakukan baik pada zaman itu. Ditendang, dicambuk, dipukul dan sebagainya. Pasti banyak luka-luka. Luka batinnya juga luka. Batinnya juga luka batin maksudnya. Tapi juga anggota tubuhnya banyak yang sakit. Ya, banyak yang luka. Ya, mungkin ada yang pincang tadinya ya, atau ada yang macam-macam lah, bibirnya jontor atau gimana macam-macam, babak belur istilahnya. Tapi pada waktu mereka keluar dari Mesir, ya Alkitab mencatat begini Bapak Ibu. Dikatakan pada waktu mereka keluar dari Mesir, tidak ada orang yang sakit atau yang lemah di antara mereka. Wah, ini luar biasa. Tentu kita ingin tahu dong, apa sih rahasianya nih? Ya, apa sih rahasianya? Kok mereka tadinya benar-benar menderita, ya, tubuhnya babak belur, jiwanya hancur, tiba-tiba dikatakan keluar dengan sehat dan tidak ada yang lemah. Nah, kalau kita baca cerita sebelumnya, ya mereka mengadakan perayaan Paskah. Nah, mereka mengadakan perayaan Paskah. Dikatakan, nanti Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal 12. Atau kita buka deh Bapak Ibu ya. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Kita baca dari ayat 1 lah gak apa-apa ya. Ayat 12. Kita gak baca semua ya. Nanti kita bacain loncat-loncat ya. Dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi karena perayaan Paskah ini dikatakan dirubah penanggalan bangsa Ibrani, bangsa Israel itu dirubah. Paskah ini menjadi hari bulan pertama bagi kalender mereka, ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa perayaan Paskah di Mesir ini yang dilakukan bangsa Israel merupakan bayang-bayang. Nanti di Alkitab ada
bayang-bayang dari apa yang sebenarnya terjadi, yaitu Kristus, ya. Kristus Tuhan Yesus. Nah, ini pun sama. Di sini dikatakan bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan baru bagimu. Ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, dikatakan kita dijadikan ciptaan baru, manusia baru sepenuhnya, awal yang baru buat kita sebetulnya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, jadi semua yang lama, semua kepahitan, semua yang jelek, semua apapun juga kepahitan, sakit hati, apapun juga disuruh dosa, disuruh kita tinggalkan di belakang, ya. Mulai memasuki yang baru, ya. Ini kalau kita mau menikmati Paskah loh. Paskah itu sebetulnya kan pengorbanan Tuhan Yesus dan membawa kita di dalam hidup kemenangan. Benar nggak? Ya. Nah, dikatakan kemudian dikatakan di sini kaum keluarga tuh suruh menyembelih seekor domba. Benar ya? Domba itu nggak boleh direbus, tapi harus dipanggang dan dimakan sampai habis. Kemudian dikatakan darahnya harus ditaruh di pintu, ambang pintu, sehingga malaikat maut yang mau lewat ya nggak berani datang tuh, ya. Malaikat maut nggak menyelidiki di dalam rumah itu ada siapa aja, ya. Dia nggak lihat, ya nggak. Wah, ada si A nih. Kelihatannya si A ini belum bayar utang, misalnya gitu ya. Atau si A ini, si B ini begini, nggak. Pokoknya dia melihat ada darah di pintu, dia liwat. Hukuman tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu, kemudian dikatakan tadi bangsa Israelnya itu di dalam rumah makan daging anak domba itu. Nah, setelah mereka makan, ya, setelah mereka makan dikatakan sisanya disuruh bakar dan mereka keluar dari Mesir. Dan saya percaya Bapak Ibu, ini kejadian malam gue baca Bapak Ibu. Terjadi perubahan dahsyat dalam hidup mereka. Dikatakan tadi, yang sakit jadi sembuh. Yang lemah jadi kuat. Yang lemah jadi kuat. Ini baru bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya loh, bukan sesungguhnya. Anak domba itu kan Yesus sebetulnya. Yang sebenarnya Yesus. Darah yang dicurahkan itu yang buat pintu itu sebetulnya darah Yesus. Darah perjanjian. Bayang-bayangnya aja sudah dahsyat. Sebetulnya kita yang hidup di zaman sekarang harusnya mengalami lebih dahsyat. Tapi maaf ya Ibu ya, kenyataannya loh. Kenyataannya kan, ya enggak. Kita mengalami kadang-kadang, loh kok enggak mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Sebetulnya apa masalahnya, ya? Nah, pada waktu itu di dalam Alkitab dikatakan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Yuk kita buka deh Bapak Ibu ya, perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu kita bisa buka dari Alkitab. Nah, ini kita baca dari Korintus Bapak Ibu ya. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tentang perjamuan kudus, ya, Paulus itu menegur jemaat Korintus, karena gini, mereka tuh makan perjamuan, dibilang tanpa memahami tubuh dan darah Yesus, tanpa memahami, tanpa mengakui. Nah, seringkali karena kita sudah kebiasaan mengalami perjamuan kudus, saya terus terang sejak saya renungkan ini, saya juga terus terang tadinya ya perjamuan kudus rutinitas kan, bener kan? Ya, rutinitas, kalau di sini setiap sebulan sekali, padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula tuh dikatakan mereka mengadakan perjamuan kudus setiap hari loh. Setiap hari. Kenapa mereka sampai setiap hari? Saya merenungkan. Karena mereka melihat kuasa dari perjamuan kudus itu. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab itu di Kisah Rasul, ya setelah mereka bersekutu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka memecahkan roti setiap hari. Kemudian apa? Mereka pergi keluar dan mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Sehingga banyak orang yang percaya. Itu yang kejadiannya. Ya. Nah, kok kita sekarang nih, jemaat Tuhan gak mengalami gitu. Saya mau ngomong terus agak malu ya.
Kita tuh nggak mengalami, bener nggak? Ya, kita nggak mengalami seperti itu. Nggak ada gelora api seperti jemaat yang kisah para rasul. Mereka, kenapa sih bilang, kenapa sih dia meradi perjamuan kudus setiap hari? Memecahkan, karena mereka mengalami perjamuan kudus itu punya kuasa yang dahsyat. Kita, ya mau perjamuan kudus saja, ya nggak? Kadang-kadang kita merasa nggak perlu, ya nggak ngapain gitu loh, ya nggak? Nah, karena mereka sekali lagi mengalami kuasa yang luar biasa dari tubuh dan darah Yesus. Nah kemudian Rasul Paulus menegur jemaat Korintus ketika banyak yang gak benar. Akhirnya melenceng, gak benar, dikatakan mereka makan sudah tidak mengakui tubuh Kristus. Tidak memahami tubuh Kristus. Jadi ada jemaat yang datang ya karena dia lapar, dia makan duluan. Kalau baca di Alkitab, makan duluan, makan. Terus anggur dibuat minum-minum sampai mabuk. Nah, Rasul Paulus itu negur mereka. Dikatakan, kamu gak heran di antara kamu banyak yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Meninggal loh, Bapak Ibu. Padahal perjamuan kudus itu, tubuh dan darah Yesus itu dikatakan, itu membawa dampak yang dahsyat buat kamu, buat kita sebagai umatnya. Di sini dikatakan, karena kamu tidak memahami. Bapak Ibu, sekali lagi ya, kita perlu sungguh-sungguh ya merenungkan kembali, ya merenungkan kembali, meresapi kembali, baca di Alkitab tentang, kita mau Paskah nih ya, mau Paskah, tentang apa yang diperbuat Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika mereka makan tubuh, ya domba loh, ini cuman domba, ya dan darah domba kuasanya demikian dahsyat. Sehingga dikatakan Tuhan juga memberikan kemurahan sehingga mereka pulang tidak dengan tangan keluar dari Mesir, tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa emas dan perak. Kalau kita tidak mengalami hal itu, apa bohong? Kisah itu enggak. Yang enggak benar nih kita nih. Ya, coba saya mau ajak Bapak Ibu, kita renungkan kembali. Kita renungkan kembali perjamuan kudus. Ya, pengaruh dan kuasa yang dahsyat itu diberikan oleh Tuhan buat kita. Ya, Tuhan Yesus itu dikatakan pada waktu murid-muridnya ngadain perjamuan kudus ya, kumpul. Mungkin pada nonton main film Last Supper ya, nonton ya. Saya sih nggak nonton, nggak keburu nonton, keburu habis ya. Tapi yang nonton berbahagia yang nonton. Tapi nanti percaya muncul di Netflix ya. Pada waktu dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku. Ya kan, diambil roti, dipecahkan, inilah tubuhku. Muridnya nanya enggak? Guru, sebentar Rabi, sebentar guru. Ini maksudnya apa? Dia nggak nanya loh, baca deh. Kalau saya teliti di dalam Alkitab, muridnya seakan-akan sudah ngerti. Ngerti enggak? Nggak ditanya, ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa ini? Iya enggak? Langsung mereka ngerti. Kenapa mereka ngerti? Karena Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan buat kamu. Ya, makanlah. Murid-muridnya percaya, ya. Percaya dengan iman, dia makan tubuh Yesus. Dia lihat selama dia mendampingi Tuhan Yesus. Dia sendiri melihat bagaimana Tuhan Yesus tuh gak pernah sakit. Orang yang menyentuh tubuhnya mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, bukan perempuan yang mengalami pendarahan aja loh. Yang ketika menyentuh jubahnya sembuh. Kita kan populernya cerita itu kan. Ya gak? Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, ternyata banyak orang pada waktu Yesus jalan, berduyun-duyun ingin menyentuh tubuhnya. Dan mereka semua sembuh. Berarti muridnya melihat ada pancaran kuasa. Ya, pancaran kuasa yang dahsyat dari tubuh Yesus. Dan tubuh itu dikatakan, aku bagikan ke kamu. Kamu makan dengan iman. Biar aku ada di dalam kamu. Dan sekarang Bapak Ibu, Roh Kudus tuh ada di dalam kita. Roh Kristus tuh ada di dalam kita. Benar gak? Mereka pada waktu itu, sebetulnya murid-muridnya pun ya mengalami Yesus itu kan belum disalib pada waktu itu. Ya, mereka makan percaya. Nah, kita yang sekarang nih, ya. Kita harus yakin sebetulnya. Ya. Yakin Bapak Ibu. Ya. Suatu saat ini saya lagi baca firman Tuhan, tiba-tiba terwahyu begini. Kenapa sih kok iman kita kayaknya nggak bekerja, ya? Nah, ada satu ayat begini Bapak Ibu, mengatakan begini.
Pada waktu murid-muridnya makan tanpa cuci tangan. Pernah dengar nggak ceritanya? Ya, terus ditegur kan sama orang Farisi ahli Taurat. Saya nggak ngerti tuh. Orang Farisi ahli Taurat selalu ngikut aja dan kerjanya cuma kritik. Hati-hati kalau kita cuma kerjanya kritik tuh Bapak Ibu ya. Kok murid kamu tidak makan dengan mencuci tangan gitu ceritanya kan. Terus Yesus berkata apa? Yang masuk ke dalam mulut itu masuk dan dibuang ke jamban. Tapi yang keluar dari hati, ya meluap dari hati, itu yang mencemarkan. Dikatakan begini, dengan hati percaya, benar nggak? Dengan mulut mengaku. Saya pikir tadinya Bapak Ibu ya, ini pikiran saya dulu. Ya kita mengaku aja. Ya aku sembuh, aku ini, gitu kan. Tapi setelah saya baca dari firman Tuhan ini, Tuhan berkata, kalau hatimu penuh, pasti akan meluap. Sekarang hati kamu ini diisi apa? Kalau hati kamu diisi dengan kebencian, percaya, keluarnya maki-maki. Benar gak? Kalau hati kamu penuh ketidakpuasan, akan keluarnya ngomel. Benar gak? Kalau hati kamu penuh firman Tuhan, keluarnya apa? Firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini loh, yang bukan sekedar kita hafal, ya, yang sekedar kita ngomong, tapi yang benar-benar mengisi hati kita. Sampai meluap keluar. Sampai kamu nih, ya kalau saya bayangin. Kita nggak tahan. Kalau ngelihat orang lagi ngobrol ya, kayaknya aku pengen ngomong, bagi, meluap. Pernah nggak kayak gitu Bapak Ibu? Ya nggak? Ketemu orang, ya nggak? Lebih baik kalau kita tahu orang itu belum terima Yesus atau saudara seiman ya. Ya, kumpul gitu. Kayaknya ada dorongan suruh aku ngomong soal ini. Ya, soal kasih kayak soal kuasa Tuhan, kayak pengen sharing gitu loh. Benar nggak, pernah ngalami nggak? Kalau belum mengalami berarti belum penuh. Ya, isi penuh. Makanya dikatakan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Supaya hati kita penuh. Penuh dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan kehidupan Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu confession, pengakuan. Itu mempunyai kuasa, dampak yang luar biasa. Makanya dikatakan dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Tapi meluap dari hati. Bapak Ibu, jadi mulai ya menghabiskan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Oke, nah ini saya mau bagikan lagi yang lain Bapak Ibu. Ini saya bagikan apa yang saya dapat, saya sharing gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, saya juga bagikan tentang dari Mazmur 109 Bapak Ibu. Mazmur 109 juga tadi ya. Ini saya baca Mazmur 109, saya banyak diberkati gitu ya. Ya, Mazmur 105 kok, 109. Mazmur 105. Kita baca dari ayat 37, bentar ya Bapak Ibu ya. Mazmur 105 ayat 17. Saya merenungkan firman ini baru kemarin sih ya. Lagi persiapin khotbah, tiba-tiba yang keluarnya gini Bapak Ibu. Saya baca ini Bapak Ibu ya. Mazmur 105 ayat 16. Ia melimpahkan bahaya kelaparan ke atas negeri Kanaan. Ianya ini huruf besar. Dan menutup persediaan makan bagi negeri itu. Kemudian ia mengutus Yusuf sebagai budak ke Mesir. Perhatikan Bapak Ibu, ia mengutus Yusuf ya sebagai budak ke Mesir untuk menyelamatkan umatnya dari kelaparan. Di sana, di dalam penjara, Yusuf disiksa. Kakinya dibelenggu dan lehernya dimasukkan ke dalam kalung besi. Sampai tibalah saatnya bagi Allah yang menetapkan. Untuk menetapkan janjinya, Allah telah menguji kesabarannya. Kemudian raja memanggil dia dan membebaskan dia. Ia diserahkan kekuasaan atas segala milik raja. Ia mempunyai wewenang untuk menjebloskan pembesar ke dalam penjara atau mengajar para penasihat raja.
dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab tadi, di dalam Mazmur, siapa yang menyebabkan Yusuf pergi ke Mesir? Di sini dikatakan Tuhan mengutus Yusuf ke Mesir buat persiapan. Cuman mengutusnya nggak enak. Biasanya kan diiringi dengan tentara, diplomat gitu ya. Tapi dengan kaki dirantai dan lehernya dirantai kalau dibaca. Begitulah Tuhan mengutus Yusuf. Supaya apa? Menyediakan. Ya, Tuhan punya rencana yang besar buat bangsa Israel dan diutusnya Yusuf. Kemudian abang ada embel-embel dikatakan belakangnya gini. Sampai selesailah, apa kesabarannya tadi lupa Bapak Ibu. Sampai dikatakan sampai kesabarannya, sampai menguji kesabarannya selesai. Bapak Ibu, saya merenungkan Roma 8 ayat 28. Pernah kan kita dengar berkali-kali kan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ya, Allah turut yang hidup sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang rencana Tuhan tuh kita nggak ngerti, bener nggak? Iya nggak? Ini kalau nggak disingkapin sama pemazmur aja kita nggak ngerti ya. Dia berarti kesian sekali si Yusuf. Memang kesian Bapak Ibu. Ternyata Allah turut bekerja di dalam kehidupan Yusuf dibilang. Sampai menguji kesabarannya Yusuf. Karena Yusuf akan dipakai oleh Tuhan. Tapi memang itulah cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan kita nggak bisa mengerti. Kita nggak bisa protes. Kalau dia punya cara seperti itu, dia akan lakukan seperti itu. Kemudian saya berpikir lagi Bapak Ibu. Jadi kita ini juga harus belajar dengan baca firman Tuhan. Kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus berkata gini loh. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, kenapa sih bilang? Kenapa Tuhan bilang jalan? Jalan itu kan cara. Kenapa dia melakukan ini ya? Bukan kita melihat bangsa Israel dikatakan bangsa Israel itu melihat perbuatan Tuhan. Tapi Musa dia mengenal jalan Tuhan. Ternyata jalan itu berbeda dengan hasil perbuatan. Ya, kalau perbuatan, udah hebat. Kita nggak kenal pribadi dia. Kita nggak kenal jalan pikiran orang yang mengadakan mujizat. Kita nggak kenal. Akibatnya bangsa Israel itu tidak bisa mengenal Tuhan. Kenalnya cuma melihat perbuatan dan senangnya ngelihat perbuatan. Nggak senang ngelihat jalan-jalannya. Tapi Musa senang melihat jalan-jalan Tuhan. Dari melalui lihat jalan Tuhan, dia mengenal Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan akulah pembuat mujizat. Bukan. Nah, kalau kita lihat jalan Tuhan, dari sini kita mengerti mengapa Roma 8 ayat 28 itu ditulis bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Kalau di dalam Alkitab ditulis apa? Orang yang hidupnya menyesuaikan dengan rencana-rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita, stop, jangan emosi, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, duduk diam di kaki Tuhan. Tanya Tuhan, ya. Minta Tuhan singkapkan, minta Tuhan bukakan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Buat aku mengerti jalan-jalanmu. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita, makanya kenapa begini, saya begini Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan. Karena dengan kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan akibat kita mengenal jalan-jalan Tuhan, Bapak Ibu, kita akan sini, hati ini keluar. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Engkau penuh kasih, penuh cinta. Ternyata ada rencanamu yang begini Tuhan. Bapak Ibu, kayak contohnya sekarang kita menghadapi ke depan, katanya banyak bencana alam, benar? Iya kan? Jepang diramalkan katanya bulan Juli akan ada tsunami sekian, gempa bumi di mana. Saya berpikir Bapak Ibu, apakah bencana alam itu untuk anak-anak Tuhan? Saya mikir begini Bapak Ibu, sebetulnya bencana alam tulah itu tuh sudah ada di Mesir kan? Semua dialami kok. Makanya di Alkitab tuh nggak ada yang baru di bawah kolong langit ini.
Saya melihat bencana alam yang akan terjadi, khususnya di kitab Wahyu, diberitakan cawan murka Tuhan. Cawan murka Tuhan itu tidak ditujukan buat umat Tuhan. Sama, pada waktu cawan murka dilepaskan ke Mesir, setiap bangsa Israel yang taat ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, dia tidak akan mengalami sedikit pun juga bencana apapun yang dihadapi oleh dunia. Cawan murka Tuhan ditujukan kepada orang-orang dunia, kepada ilah-ilah yang tidak menciptakan langit dan bumi. Sehingga semua orang boleh tahu bahwa ada satu Allah yang hidup, satu Allah yang disembah, yaitu Yesus Kristus. Nah, ya, buat kita seharusnya kita mengucap syukur. Buat apa? Kita makin dekat dengan Tuhan. Kita harus terus, ya, kita harus merembak masuk, menjebol terus semua. Jadi kalau dalam hidup kita nih, Bapak Ibu ya, di dalam hidup kita ini, kalau saya merenungkan, sebetulnya setiap kita ini, Tuhan ciptakan dengan satu misi buat kita. Makanya di Alkitab dikatakan begini, ada pekerjaan baik, ya, kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita mengerjakannya. Nah, kalau kita dulu kenal mungkin istilahnya destiny, ya. Dan Tuhan ingin, ya, pekerjaan baik itu diselesaikan, dituntaskan buat hidup kita. Nah, banyak di antara kita nggak ngerti, iya nggak? Pekerjaan baik apa sih Tuhan yang Kau kehendaki untuk kita lakukan? Benar nggak? Tapi kalau kita baca pahlawan-pahlawan iman, semua menyelesaikan tuntas pekerjaannya. Kita ambil contoh Rasul Paulus. Dibilang, aku sudah mengakhiri pertandingan. Aku sudah selesai mencapai garis finish. Aku sudah menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan buat aku kerjakan. Daud ditulis, dia mengerjakan rencana Tuhan, maksud Tuhan pada zamannya. Ditulis begitu. Kalau Tuhan Yesus sudah pasti ya, dibilang sudah genap semua. Nah masalahnya, kita ini sekali lagi, kita tidak dijadikan secara kebetulan. Bukan accident. Kita diciptakan dengan maksud khusus dari Tuhan. Ada pekerjaan baik, ada tujuan baik yang Tuhan siapkan untuk kita lakukan. Masalahnya, kita bisa nggak mengenal? Nah, saya merenungkan Bapak Ibu, saya ini sedang merenungkan. Kenapa aku nggak bisa mengenal? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, di Alkitab dikatakan, bangsa Israel itu tidak bisa mengenal Yesus. Sebagai ini loh yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan, yang diceritain di Alkitab Perjanjian Lama ini loh. Ternyata mereka nggak bisa melihat. Kenapa mereka nggak bisa melihat? Di Alkitab dikatakan mereka mempunyai selubung yang menutupi mereka. Sehingga tidak bisa mereka melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Nah selubung itu apa? Kalau orang Israel, orang Yahudi dulu, ya, mereka bangga dengan hukum Taurat mereka. Ya, mereka bangga dengan hukum Taurat mereka, ya. Mereka bangun kebenaran mereka sendiri. Dikatakan begini, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka bangun kebenaran diri sendiri. Dan akhirnya pada waktu kebenaran Allah ada nyata, dia nggak bisa terima. Ya. Nah, di dalam diri kita, saya merenungkan Tuhan, bagaimana buat aku mengerti destiny atau rancangan atau pekerjaan baik yang telah Engkau tetapkan buat kita. Tuhan bilang sebetulnya selubung-selubung dalam hidup kita harus bersihkan, bereskan. Apa itu selubung? Bapak Ibu, banyak dari kita kan yang hidup menurut kata orang, benar nggak? Pendapat orang, benar nggak? Pendapat orang ngerti ya? Wah kamu mah seharusnya begini, kamu mah begini, gitu loh. Dan kita lebih percaya kan? Kadang-kadang kita lebih percaya pendapat orang. Ada juga pengalaman, trauma masa lalu. Ya, trauma masa lalu kita yang jelek, yang ini membuat kita, aku nggak punya pengharapan. Banyak sekali, ya, keadaan kita saat ini pun membuat kita, ya, nggak bisa ngerti. Itu menjadi selubung-selubung dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, akibatnya kita tidak bisa mengenal. Caranya, Bapak Ibu, caranya untuk kita agar selubung-selubung itu bisa hilang dalam hidup kita dan kita mengenal destiny hidup kita. Bapak Ibu, selubung-selubung itu sebetulnya kan seperti kebenaran.
itu seperti bawang. Bawang ngerti ya? Ada lapisan-lapisannya perlu kita kejar terus Bapak Ibu. Minta Roh Kudus singkapkan. Saya percaya Bapak Ibu, tujuan ya kalau kita baca selubung itu atau veil bahasa Inggrisnya atau tirai di dalam Alkitab terjemahan lain, itu sebetulnya apa Bapak Ibu? Itu sebetulnya Tuhan ingin supaya selubung-selubung kita tuh hilang, dihancurkan. Dia buktikan pada waktu bait Allah. Bait Allah dikatakan pada waktu Yesus mati, ya, mati di kayu salib, dikatakan bait Allah tirainya terbelah, ya. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Bisa bertemu dengan Allah. Katanya face to face gitu ya. Nah Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus membuat tabir itu lepas. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sama, Bapak Ibu dikatakan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Pada waktu Yesus mati di kayu salib dikatakan. Sebetulnya manusia berdosa kita, manusia daging kita dikatakan turut disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, yang menghalangi untuk kita nih Bapak Ibu ya, mengenal pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Yang paling terbesar adalah manusia lama kita. Manusia kedagingan kita. Coba Bapak Ibu pikirkan. Manusia kedagingan, pola pikir lama kita, ya. Apa lagi kedagingan, ya. Kita banding-bandingkan dengan orang, kita merasa diri kita nggak mampu, kita berkata, ini mah bukan bagianku, aku nggak punya kepandaian seperti itu gitu loh. Ya banyak alasan. Tapi kalau kita mau percaya Tuhan bahwa manusia lamaku telah mati disalibkan bersama dengan Engkau, dan aku percaya Tuhan, tirai yang menutupi aku sehingga aku tidak bisa melihat kemuliaan-Mu, Engkau akan singkapkan. Sehingga aku akan bisa melangkah, mengerti pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan buat aku kerjakan. Bapak Ibu, dulu saya anggap ini, kita hidup kan, ya udah hidup sebagai orang percaya hidup begitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, bahkan Tuhan kasih perumpamaan, ada hamba yang setia, ya, hamba yang disambutkan, hai hambaku yang setia, gitu loh ya, hambaku yang baik, ya. Saya percaya Bapak Ibu kalau disambut begitu pada waktu kita pulang, senang nggak? Senang loh. Saya sih bayangin, saya mengimajinasikan suatu saat saya dipanggil pulang, ya, di pintu surga Tuhan bilang, hai hambaku yang setia, hambaku yang telah mentuntaskan pekerjaan baik yang telah aku persiapkan untuk kau kerjakan. Wow, saya percaya ada upah, ada mahkota yang disiapkan. Tapi kalau kita masa bodoh, nggak mau peduli, ya, pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita kerjakan, kita abaikan, ya masuk surga Bapak Ibu. Tapi sukacitanya, ya kegembiraannya saya percaya pasti beda dengan kita menyelesaikan tuntas panggilan hidup kita, ya. Jadi Bapak Ibu maksudnya apa? Mulai sekarang tanya Tuhan, pekerjaan baik apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Ya aku mau kebaskan semua selubung-selubung di dalam hidupku yang menghalangi aku. Sehingga aku gak ngerti. Sehingga aku buta gak ngerti Tuhan. Aku gak mau. Aku mau Tuhan mengerjakan pekerjaan baik yang telah Engkau siapkan buat aku. Pekerjaan baik yang Tuhan siapkan itu saya percaya Bapak Ibu ditaruh di dalam hati kita yang terdalam. Pasti ditaruh di dalam. Beda dengan bakat. Sama bakat, bukan. Bakat itu kau bilang cuma pelengkap. Karunia juga pelengkap. Tapi ada pekerjaan baik yang Tuhan taruh. Bakat ini akan menunjang, ya. Karunia ini akan menunjang. Tapi bukan bakat, bukan karunia. Tapi ada. Yang saya percaya pada waktu kita klop, kita mengerjakan. Ada damai sejahtera yang mengalir dari dalam. Ada sungai kehidupan yang mengalir loh dari dalam diri kita. Pasti Bapak Ibu akan merasakan. Wah, aku ada di sini memang Tuhan kehendaki. Tolong aku Tuhan menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu, hidup kita itu bukan kebetulan. Hidup kita itu ada rencana Tuhan buat hidup kita. Ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita untuk kita lakukan. Mari kita kejar, ya, kita kejar seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mau bagikan tentang iman, ya.
Di dalam Galatia 5 ayat 6b, Galatia 5 ayat 6b, dikatakan begini. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak menjadi arti. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, kasihnya ini bukan kasih manusia, tapi kasih agape. Jadi kasihnya Allah. Jadi ternyata iman kita baru bisa bekerja kalau kita mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus itu berdoa di dalam jemaat Efesus. Aku berdoa supaya engkau memahami, mengerti, mengalami betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Tuhan. Yang melebihi pikiran manusia. Dan engkau tinggal di dalam kasih itu. Nah, Bapak Ibu, kalau iman kita nggak bertumbuh, berarti apa? Pengenalan kita akan Tuhan berkurang. Berarti masih kurang. Kalau kita makin mengalami kasih Tuhan, makin mengerti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan sendirinya iman kita akan bertambah. Bapak Ibu, kalau kita kenal kasih Tuhan, ya bahwa Dia rela mati, berkorban mati untuk kita. Terus kalau kita ditanya, ya apakah kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan? Kita berkata, waduh pikir-pikir. Berarti kita belum mengerti, mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mengerti, mengalami, merasakan kasih Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan apa saja, kita akan segera bertindak. Benar Bapak Ibu? Saya mengatakan bukan orang yang suruh loh. Kalau Roh Kudus nyuruh kita lakukan, kita akan segera lakukan tanpa pakai perhitungan. Kita akan lakukan di dalam ketaatan. Nah, ternyata iman itu tergantung sejauh mana pengenalan kita akan kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan kita makin kenal, percaya, iman kita pasti bertumbuh, iman kita pasti bekerja. Jadi kalau kita sekarang gak ada iman, kok aku gak punya iman, perlu kita cek, benar gak? Sejauh mana kita mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, mari Bapak Ibu. Itu yang saya bisa bagikan untuk malam hari ini.